Warahmatullahi wabarakatuh, jumpa channel Wijaya Teknik. Ya, hari ini kita ngonten lagi. Nah, video kali ini adalah mobil Triton seperti biasanya yang sering dialami oleh Triton yang GLS ya. Ini yang tipe terbaru di tahun 2021 ya, 2021 mobil ini. Nah, kilometer sekarang sudah 74 ya. Sudah 74.000. Karena ini mobil pekerja, memang dia cepat tinggi untuk kilometernya. Dan ini ABS-nya nyala, bisa dilihat. Ini yang kuning ini indikator ABS ya. Terus yang ini indikator 4WD nya berkedip-kedip, nggak mau masuk dan nggak aktif seperti itu untuk double-nya. Nah, karena ABS-nya nyala, kita scan dulu. Kita scan menggunakan alat scanner yang biasa saya gunakan. Kalau yang nanya mereknya apa, mereknya Launch ya, X431 Pro tipenya. Nah, ini kita akan baca dulu untuk keluhan-keluhannya. Kita pilih ini Triton L200 Strada 2020 saja pakainya, dan untuk panelnya JJH FLR. Oke, kita nunggu nih sebentar repot. Oke, ini dia belum terkoneksi dengan sempurna. Nah, ini kita akan coba goyang-goyang sedikit ya, yang di bagian OBD nya ya. Kalau dia masih tetap seperti itu, nih baru dia masuk nih. Tadi kita goyang-goyang dulu sedikit karena kadang-kadang soketnya itu kotor teman-teman, yang di bagian bawah situ ya, untuk colokan OBD nya. Ini ada, ini bisa teman-teman baca semua ya. Untuk kode kerusakannya ini, untuk ABS ada 2, dan di bagian meter atau speedometer ya, itu ada 1. Di transfer box dia ada 1. Nah, untuk yang di transfer box ini dia ada data errornya karena di ABS ini ada. Nah, kalau yang ini fuel information problem ini, indikator fuelnya yang bermasalah ya, kedip-kedip. Nah, jadi kalau untuk fuelnya ini biasanya dia untuk elektrik atau mungkin yang lainnya. Untuk sensornya bisa juga ya. Nah, sekarang kita cek dulu untuk sensor ABS. Kita coba hapus dulu ya. Mau nggak dia dihapus ini? Oke, valid, tidak mau dia dihapus, dan kodenya tetap muncul bagian RR wheel speed sensor. Kalau untuk RR itu dia belakang kanan ya, RR. Kalau dia RL itu belakang kiri. Nah, nanti belakang kanan kita cek dulu. Kita nggak tahu, siapa tahu ada yang putus kabelnya atau mungkin sensornya yang sudah bermasalah. Untuk cara pengecekan sensor sudah ada di video saya, bisa di scroll ke bawah. Jadi kita menggunakan ampometer ya. Nanti teman-teman lihat aja di video saya yang pengerjaan sensor ABS Triton ya. Jadi untuk Triton dan Hilux itu beda lagi cara pengecekannya ya. Jadi kalau yang untuk Triton itu ada saya share di situ juga untuk pengecekan kondisi sensornya. Oke, kita cek langsung. Kita cek ya, bagian sensor di belakang itu aman. Sensornya masih dalam kategori normal ya kalau saya cek ya. Nah, yang jadi masalah itu kabelnya juga sudah dicek dan itu normal. Ini jadi kita coba buka dulu rodanya, kita pastikan bearing rodanya aman atau enggak. Karena ABS itu juga membaca di bagian bearing roda ya. Ketika bearing roda ini ada masalah, biasanya dia error juga bacanya. Karena mobil ini aneh teman-teman. Ketika nanti dimatikan, nanti di kontak itu dia hilang, indikator ABS tadi itu hilang. Nanti ketika jalan berapa meter gitu nyala lagi seperti itu ya. Nah, kita coba cek dulu nanti bagian bearing rodanya. Kita buka tromolnya dulu, siapa tahu bearing rodanya bermasalah. Ini kita udah bongkar tromol dan kita cek bearing rodanya masih aman. Saya akan melanjutkan pengecekan ke bagian elektrikal yang ke depan ya. Nanti itu tadi saya cek elektrikalnya ke situ aja ya. Dan untuk powernya itu ada di soket itu. Agak saya zoom dikit lah. Nih, itu soketnya udah terbuka ya. Ini yang lurus jari saya.
Nah, itu ada dua kabel, satunya power, satunya untuk output signal. Nah, output signalnya ini yang kita akan cek. Output signalnya yang ke atas ini dia ada masalah atau enggak kabelnya. Takutnya biasa intermittent karena kotor kabelnya atau soketnya kotor dan lain-lain, atau mungkin sudah berjamur, ada yang hampir putus. Kita cek dulu ya. Teman-teman, kita udah cek bagian kabel itu masih aman. Sudah saya odol-odol juga ya. Kabelnya sudah saya cek keseluruhan dari depan. Kita coba memutuskan untuk ngetes sensor dulu ya. Jadi tidak mengganti, cuman kita tes dulu, coba dulu ya. Karena untuk riwayat sebelumnya mobil ini dipasangin sensor yang KW seperti ini. Nah, ini yang ini sekarang ini juga sensor ini KW ya, bukan ori. Ini sensornya ini KW bukan ori, yang harga sekitar 750-an sampai 1 jutaan ya. Jadi kalau yang ori itu dia di atas 1 juta ya. Nah, kalau ini cuman harga 750 sampai 1 juta, tapi tidak di atas 1 juta. Nah, kadang-kadang kualitasnya itu yang saya meragukan ya. Kadang dia bagus dites, tapi nanti ketika dibawa jalan dia tiba-tiba masalah gitu ya. Tapi yang ready itu barangnya ini ya, yang sensor yang begini. Kalau yang untuk yang ori itu kita harus mesen dulu di dealer. Maka dari itu kita coba dulu masang yang baru ya. Kita coba yang baru mati atau enggak ABS-nya. Kalau untuk kabel keseluruhan sudah saya cek sampai bagian sini. Saya angkat aja joknya ya, jadi biar gampang. Saya angkat joknya. Kabelnya ini dia yang belakang kanan ya. Ini belakang kiri, ini belakang kiri, ini belakang kanan nih. Nih kabel powernya ini yang kuning strip merah, dan kabel kabel output signalnya ya, atau kabel sinyalnya yang keluar dari sensor itu warna abu-abu strip merah ya, warna abu-abu strip merah. Jadi kabelnya bergulung kayak seperti ini. Memang kalau kabel ABS begitu, dan kita udah cek juga untuk sambungannya dari sini menuju ke belakang itu bagus. Dan saya cek juga secara visual untuk kabel-kabel yang ada bekas solasi terbuka itu tidak ada keputus ya. Jadi kita coba ganti sensornya aja dulu. Yang ditakutkan sensornya error ya, karena sensornya historinya mobil ini pernah ganti sensor dengan merek yang sama seperti ini ya. Ini yang hitungannya KW bukan ori ya. Jadi kurang menjanjikan untuk sensornya. Coba kita pasang dulu ya. Teman-teman, ini sudah ganti sensor tapi masih nyala juga. Nah, tapi untuk scanner ya, saya cek di sini pembacaannya dia sudah ada. Nah, untuk yang belakang kiri sama belakang kanan itu ya, itu dia bisa untuk mendeteksi ya, bisa untuk membaca. Nah, ini kita tes aja bawa jalan, kira-kira dia mau mati atau enggak. Kalau dia biasa kalau langsung dipasang gini dia enggak mau mati, tapi ketika jalan dia mati ya. Kita coba dulu. Oke teman-teman, saya ini mundur ya dari workshop. Saya akan coba untuk jalan. Bismillahirrahmanirrahim, dan mati. Ini masih nyala. Terus dulu ya. Saya akan coba agak panjang tripnya. Kira-kira mau mati nggak? Oke teman-teman ya, sekarang sudah mati. Ini keadaan saya di jalan. Tadi saya gas sampai kecepatan 50 km per jam. Dia tiba-tiba langsung mati sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Untuk mobil Triton ini GLS, kadang-kadang dia seperti itu. Sering kejadian tuh seperti itu. Jadi kita scan, kita hapus pun dia nggak mau. Tapi ketika nanti dia jalan sendiri, itu dia mau ya. Nah, ini aman. Nah, sekarang kita coba tes double-nya dulu. Kita tes dulu double-nya. Jak kopling netral ya. Nah, double-nya sudah masuk. Kita majukan sedikit. Baru saya akan coba masukkan ke 4 low. Kayak apa responnya? Oke, 4 low-nya pun masuk. Ya, bisa dilihat, agak saya zoom dikit. Nih. Dia tidak berkedip, berarti dia
udah masuk total ya, tidak ada masalah. Sekarang kita coba kembalikan. Majukan dulu sedikit. Kita akan kembalikan. Tekan, terus putar. Oke, dia mati. Dan kita akan putar lagi. Dia masih berkedip-kedip, kita bantu untuk maju sedikit. Ya. Oke, langsung mati ya. Ini saya sambil jalan, kecepatannya bisa dilihat. Oke, teman-teman ya. Langsung mati indikatornya. Alhamdulillah tidak ada permasalahan. Untuk permasalahan ABS dan double 4WD nya udah terselesaikan. Jadi tadi yang kami ganti adalah sensor ABS ya. Jadi itu adalah sensor ABS yang KW ya. Sensor ABS yang KW dicek dengan ampermeter bagus, tapi ketika dipakai dan mobilnya dijalankan, dia kadang membaca, kadang tidak membaca untuk sensornya. Jadi terjadi keeroran di saat mobil keadaan berjalan. Tapi ketika kita cek sensornya menggunakan ampermeter, dia bagus-bagus aja, seperti sensor yang normal seperti itu ya. Jadi ini semua sudah selesai. Permasalahannya ada di sensor karena sensornya KW, dan ini tadi yang dipasang juga KW teman-teman ya. Tapi kita nggak tahu tahan berapa bulan lah intinya kalau KW. Tapi kalau yang asli insya Allah dia bagus. Jadi buat teman-teman saya sarankan sih pakainya yang asli. Kalau mau beli yang asli, kalau memang mau dapat yang asli, belinya di dealer ya. Kalau di dealer sudah terjamin pasti beli barangnya itu asli, meskipun terkadang dia harus nunggu. Nah, tapi kita nggak kerja 2 kali, nggak beli 2 kali ya, seperti itu. Oke teman-teman ya, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Tonton terus channel Wijaya Teknik, pantengin terus. Jangan lupa yang baru bertemu dengan channel saya, dukungan subscribe, like, serta komennya di channel YouTube saya. Terima kasih, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Yang mau tanya-tanya bisa tulis-tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.